Bapak Ya, izin silahkan share ya. screen. Kita mulai dari WWHM dulu, lalu Asmetet, lalu Scholar Mac ya. Yang kelompok berikutnya silahkan juga bersiap ya. Jadi setelah selesai langsung kita ganti. 5 menit aja ya presentasinya. Silahkan. Baik, Bapak dan teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang metode yang pertama yaitu WWHM. W yang pertama itu who is the patient. Pertama kali ditanyakan tentang siapa yang sakit, usianya berapa, apakah dalam keadaan hamil atau menyusui. Lalu bila pasien datang adalah pasien sendiri, bisa dilihat penampilan fisiknya untuk membantu penilaian kondisi pasien, seperti ruam kulit, pucat, keringat berlebih, atau lain-lain. W yang kedua yaitu what are the symptoms? Perlu ditanyakan gejala atau keluhan penderita, dan farmasis harus tahu gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Dengan memperhatikan gejala yang perlu diwaspadai, dapat ditentukan dengan tepat apakah pasien harus diberi rekomendasi atau dirujuk ke dokter. Lalu yang H ialah how long have the symptoms have been present? Ditanyakan jangka waktu gejala yang dikeluhkan pasien. Bagaimana perkembangan kondisi pasien saat itu? Apakah pasien juga menderita penyakit lain? Lalu A, action taken, perlu ditanyakan mengenai tindakan pengobatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu M, medication being taken, ditanyakan obat yang sudah digunakan untuk mengatasi keluhan, meliputi obat bebas atau bebas terbatas, obat yang diresepkan, maupun obat tradisional. Ditanyakan apakah pasien juga minum obat untuk penyakit lain. Lalu Oke. ini adalah skenario untuk obat Decolgen menurut WWHAM. Yang akan menjadi pasien adalah teman Eh, saya Suster. stop, intervensi dulu, stop. Anu aja nggak usah diperagakan, tapi tunjukkan mana yang W yang pertama, W yang kedua, H, A, dan M. Itu aja. Biar nyingkat waktu. Oh ya, baik Pak. Nah, itu aja. Yang pertama ialah who is the patient. Mm-mm. Itu ditunjukkan di, nah itu, yang Nah, untuk oke. siapa. Di bold nggak apa-apa, di bold aja. Kan Anda bisa ngebold toh. Di Oke, bold, siap. oke. Ya, oke. Baik, terus lanjut. Lalu yang kedua adalah what are the symptoms, keluhannya. Mana simptomnya? Oke, ya, di bold, oke. Oke, Lanjut. dan yang ketiga how long itu berapa lama gejalanya. Mana yang mana? 3 hari. Nah, Oke, terus. lalu action taken, sebelumnya udah ngapain gitu. Oke, terus. Lalu yang terakhir medication being taken, obat yang dikonsumsi sebelumnya. Oke, baik. Oke, Baik. udah cukup. Oke, naik ke atas. Naik ke atas. Oke. Lagi-lagi, Mbak. Yang dari atas, ya. WWHAM. Oke, saya melihat Anda berusaha mengembangkan apa namanya keterangan dari masing-masing ini ya. Kemarin kan kita cuma kasih singkat ya, who is the patient dan sebagainya. Boleh tahu pengembangannya ini atas dasar apa? Membaca literatur atau Anda mencoba merenungkan kira-kira apa yang ditanyakan? Boleh tahu kelompok ini bisa menjawab? Membaca literatur, Pak. Membaca literatur. Oke, berarti semua WWHAM ini ada literaturnya ya. Oke, menarik. Berarti pasti lebih dari satu. Jadi terima kasih. Saya mengapresiasi apa namanya. Kemarin kan cuma disampaikan WWHM itu seperti who is the patient, what are the symptom, tapi di sini Anda mengembangkan dengan berusaha memberi informasi kepada mahasiswa yang ada di kelas ini apa saja yang bisa digali. Oke, terima kasih. Lalu lanjut ke skenario. Ya, oke, sebentar. Ya, oke. Nah, ini penting, boleh tahu untuk siapa ya, untuk saya sendiri. Nah, di sini saya ingin mengajari teman-teman ya, untuk mengajari teman-teman. Memang ini kan arahnya untuk obat flu yang sudah kita tuliskan di depan. Tapi kalau Anda mau belajar yang lain ya, misalnya boleh tahu untuk siapa, ini untuk diri yang beli. Tapi boleh juga Anda variasi suatu saat kalau mau belajar, misalnya untuk adik saya yang umurnya 5 tahun. Itu kan tentunya sesuatu yang berbeda ya. Betul? Mbak Joan? Kalau umurnya beda tentunya nantinya akan beda kan arahnya ya, macam-macamnya Pak. ya. Oke, nah ini maksud saya kalau kita sudah tahu untuk siapa itu nanti
maksud saya untuk siapa saat ini skenarionya terkait dengan yang membeli. Tapi suatu saat bisa diberikan untuk ini untuk adik saya yang umur sekian. Oh ini untuk orang tua saya. Oh ini untuk eyang saya. Nah ini bisa bervariasi di situ ya. Tolong ini menjadi sebuah cara untuk belajar. Oke, ke bawah dulu. Nah, boleh ceritakan keluhan atau gejala apa yang sedang dialami? Ya, sedang tidak enak badan, flu, demam, terkadang pusing. Ya, kalau ini dikaitkan dengan obat D yang kita miliki kemarin, paracetamol, fenilpropanamin, dan klorfeniramin maleat, harusnya gejalanya kurang apa? Ayo. Kan ini hanya flu, demam, dan pusing kan? Kurang apa? Fenilpropanamin untuk apa? Johan atau kelompoknya? Oh lupa ya, untuk meredakan hidung yang Pilek. tersumbat kan, hidung yang tersumbat kan fenilpropanolamin itu kan dekongestan, ya, berarti kan harusnya arahnya dari obat itu harusnya nama gejalanya terkait dengan demam boleh, pusing boleh, kemudian ada hidung tersumbat, dan kalau terkait klorfeniramin maleat apa kira-kira? Ada yang kurang apa? Bersin-bersin, Pak. Yes, betul. Ini kan untuk latihan ya, untuk latihan. Ya, nanti kalau obatnya lain, ternyata kombinasinya ada obat batuknya, nah ini kan bisa ditambah dengan mungkin batuk-batuk. Ini maksud saya itu ya, ini sebagai catatan saja. Ini kan namanya kita belajar, ini hanya salah satu obat. Jadi Anda bisa mengganti obat, maka skenario akan berganti. Oke, terus. Sudah pengobatan sebelumnya, hanya dikompres untuk menurunkan demam dan sebagainya. Seandainya saya tanya, sudah diobati tapi demamnya nggak turun-turun dengan obat yang kurang lebih sama, kira-kira arahnya akan kemana? Sudah saya obati 3-4 hari tapi kok demamnya nggak turun, kira-kira obat yang Anda latih hari ini akan diberikan nggak? Tidak, Pak. Ya, Tidak. bagus. Itu namanya alarm gejala kan? Ya, ini bisa divariasi ke situ. Oke, ini sudah benar. Ini nggak masalah. Saya hanya memberikan tambahan-tambahan. Terus ke bawah lagi. Sudah mengkonsumsi. Oh, ini terakhir ya. HM yang terakhir ya. Betul, M yang terakhir ya. Iya, Pak. Oke, sekarang dari teach the patient kurangnya apa? Ayo. Ini hanya ini terakhir tadi, halaman terakhir toh. Terima kasih banyak, ini terakhir kan? Masih ada lanjutnya nggak? Nggak Tidak ada, ada, Pak. nggak ada. Nah, ini apa yang kurang? Ayo. Informasi obatnya kurang apa? Ayo. Efek samping, Pak. Iya, resiko efek samping klorfeniramin maleat menyebabkan mengantuk sehingga ditambah informasi apa? Ayo. Di malam hari, Pak. Bukan. Kalau menggunakan obat ini dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Iya kan? Kan klorfeniramin maleat walaupun kekuatannya kecil 1 mg tapi tetap punya resiko membuat mengantuk. Jadi harus diberitahukan efek sampingnya mungkin, pakai kata mungkin mengantuk, sehingga disarankan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor. Oke? Paham kelompok ini WWHM? Siap, Pak. Oke, paham. Oke, saya rasa sudah cukup nih ya. Oke, stop stare, silahkan yang asmeter. Pak, Silahkan. izin menyelah. Boleh. Untuk WWHM sendiri itu apakah perlu dikasih non farmakologinya juga, Pak? Oke, untuk teach the patient memang sebaiknya kalau swamedikasi itu selain diberikan petunjuk penggunaan obat seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, kalau memang diperlukan terapi non farmakologi silahkan berikan secara ringkas, gitu aja. Oke, mungkin satu lagi tambahan, Pak. Apa? Kasusnya kalau di sini pasiennya menggunakan slimming tea begitu, Pak, apakah slimming tea-nya itu perlu dihentikan gitu, Pak? Slimming tea, why, mengapa perlu dihentikan slimming tea-nya? Saya pikir sih karena teh itu takutnya mengganggu penyerapan obatnya gitu, Pak.
Oke. Gini. Itu sebaiknya dibaca lagi. Oke, kalau secara teori memang minum obat paling baik dengan air putih, ya dah. Tapi kok saya tidak logis seseorang minum obat dengan slimming tea, Mbak. Orang minum slimming Maksudnya tea itu gunanya apa? Orang minum slimming tea itu gunanya apa sih? eh, Slimming tea itu untuk kan untuk menguruskan badan toh. Harapannya itu toh. Lah iya, mosok sih orang minum Decolgen sama minumnya dengan slimming tea. Kalau dia minum dengan teh biasa, itu saya pahami. Ya toh? Anda mengatakan tidak sah jangan diminum dengan teh, itu saya pahami. Tapi kalau apa namanya slimming tea dihentikan, itu hubungannya apa? maksud saya kalau dia sehari-harinya tuh punya riwayat Aha. kebiasaan minum slimming tea gitu, Pak. Riwayat keseharian minum slimming tea, apa yang Ah, ditakutkan? Itu dulu, apa yang ditakutkan dulu? Apa? Kira-kira apa? Apa yang Anda sebagai apoteker merasa ini perlu dihentikan karena apa alasannya? Apa kira-kira? saya mikirnya itu sih, Pak, karena dia sejenis teh gitu, tap- Terus sejenis teh kalau dapat menghambat penyerapan juga. Terus tuh slimming tea kan kayak diet gitu, kayak dia sakit butuh eh, butuh konsumsi yang baik gitu kan. Jadi hmm, diberhentikan dulu karena minum obat diet gitu, Pak. Oke, saya tidak bisa menjawab saat ini karena ini kan pertanyaan mendadak. Tolong gini aja, proses belajarnya begini. Lihat dulu slimming tea itu apa, isinya apa, kemudian cari evidence apakah dia bisa menghambat absorpsi dari obat. Kalau misalnya bisa, kapan dia akan menghambat absorpsi obat? Logikanya begini, Mbak. Kalau dia menghambat absorpsi obat, mungkin dia diminum bersamaan dengan obat yang yang akan kita berikan. Tapi misalnya dia tidak diminum berbarengan dengan obat, apakah dia akan menghambat absorpsi? Itu kan sebuah pertanyaan yang harus kita ketahui. Seperti itu. Gitu ya, Mbak ya? Oke, Pak, terima Nah, itu kasih. aja ya. Jawabannya masih normatif, tapi coba ditelusur sendiri. Nanti kalau ada evidence-nya bisa diceritakan ke saya. Oke? Terima kasih, Mbak. Oke, berikutnya yang AS method. Saya izin share screen ya, Oke, Pak. Mbak Fajar, silahkan. Sebelumnya, apakah sudah terlihat, Pak, share Silahkan, screen-nya? silahkan. Baik, selamat siang, Pak, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 terkait materi S method. Yang pertama itu ada age atau appearance terkait pertanyaan berapa usianya. Lalu ada self or someone else, apakah pasien sendiri yang sakit atau orang lain. Lalu ada medication, di mana apakah pasien sudah pernah melakukan pengobatan sebelumnya. Lalu untuk E-nya itu ada extra medication, apakah pasien pernah menerima obat tambahan. Selanjutnya untuk T-nya itu ada time presenting, apakah sudah berapa lama atau sejak kapan pasien merasakan sakit. Lalu untuk H-nya itu atau history, apakah pasien punya riwayat penyakit lain. Untuk O-nya itu ada other symptoms, apakah ada gejala lain yang dirasakan oleh pasien. Lalu untuk D-nya itu ada gender symptoms, apakah ada gejala yang berbahaya yang dirasakan. Ya, lanjut. Selanjutnya, di sini ada contohnya. Mm-mm. Ya. Untuk yang A tadi, egg atau appearance itu, Mm-mm. yang ini, yang di highlight usia berapa. Mm-mm. Lalu untuk yang S atau self or someone else, terkait apakah dikonsumsi sendiri atau orang lain. Ya, terus? Lalu untuk M-nya atau medication, ini yang tadi terkait apakah sudah pernah melakukan pengobatan sebelumnya. Ya, langsung di bold aja. Oke, selanjutnya yang E atau extra medicine itu apakah menerima obat tambahan. Mhm. Terus? Lalu yang H
Maaf, yang T terlebih dahulu. Kira-kira sejak kapan pasien menyadari terkena penyakitnya? Lalu ada yang H, histori, apakah punya riwayat penyakit lain? Yang O, other symptoms itu apakah ada gejala lain yang dirasakan? Mhm. Ini. Dan yang terakhir ada danger symptoms, terkait apakah ada gejala yang berbahaya yang dirasakan. Oke, Seperti itu, Pak. oke. Naikin lagi ke terminologi kecil-kecil tadi, as metodenya ke atas, ke atas. Lagi di atasnya skenario, Mbak. Di atasnya skenario. Iya, up. Ya. Oke, terima kasih ya. Kita tadi sudah belajar WWHM dengan berbagai dengan tambahan dari Mbak Joan tadi, berbagai keterangan ya. Seperti umur kurang lebih sama ya, ada di WWHM, self or someone else itu juga sudah ada. Medication, apakah sudah pernah melakukan pengobatan sebelumnya juga sudah ada. Yang beda adalah satu-satunya adalah extra medicine, artinya obat tambahan, atau bisa diartikan apakah ada obat rutin yang dikonsumsi oleh pasien. Misalkan pasiennya adalah dewasa umur 50 tahun ke atas atau lansia, di mana pada usia-usia itu biasanya sudah ada beberapa penyakit lain yang sifatnya degeneratif, entah hipertensi, entah DM, entah kolesterol, asam urat atau apapun ya. Jadi kata extra medicine itu bisa bukan dikatakan apakah menerima obat tambahan. Jadi misalnya apakah mengkonsumsi obat rutin seperti bisa ditulis tadi hipertensi, diabetes dan sebelumnya ya. Ditambahin sekalian aja Mbak daripada nganggur ya. Lalu time persisting, sudah berapa lama, sejak kapan merasakan sakit? Apakah katanya harus sakit? Sejak kapan merasakan gejala kan? Bukan sakit loh. Kan gitu. Ya. Ini buat direvisi sekalian yang saya omongin. Sakit itu diganti gejala kan gitu bisa toh. Seperti extra medicine, apakah menerima obat-obatan rutin untuk misalnya untuk penyakit degeneratif misalnya gitu. Kan enak. Nah, nanti bisa diberesin lagi terus. Nah, terus history, kalau history ya jelas apakah punya riwayat penyakit lain. Itu oke ya. Other symptom. Nah, ini berbeda ya. Other symptom. Jadi apakah selain other symptom itu apakah selain gejala utama yang dirasakan tadi apa? Apakah ada gejala? Jadi ini tujuannya untuk mengeksplor supaya pasien tersebut menceritakan semua gejala yang dialami dia saat itu, tidak hanya yang terkait dengan obat yang akan dibeli. Itu seperti itu ya. Lalu danger symptom, apakah ada gejala berbahaya? Ini salah satu yang berbeda lagi. Apakah ada yang gejala yang membuat pasien itu tidak nyaman atau menurut pasien itu membahayakan, seperti itu. Oke, lanjut ke skenario. Silahkan. Ya, oh jangan terus. Lah, hop. Yang belum pas hanya Oke. Nah, ini menarik ya. Kira-kira sejak kapan Mbak menyadari terkena flu dan apakah punya riwayat penyakit lain seperti hipertensi atau alergi? Nah, kata-kata seperti hipertensi atau penyakit lain itu tentunya dikaitkan dengan komponen aktif. Ya, dari obat yang kita sasar untuk diberi pasien tersebut mengandung paracetamol, fenilpropanolamin dan klorfeniramin maleat. Sehingga pertanyaan, apakah menderita penyakit lain seperti hipertensi itu tepat? Karena memang fenilpropanolamin harap digunakan secara hati-hati pada pasien yang mengalami hipertensi. Bahkan ada yang lebih baik tidak menggunakan, kalau pasien hipertensi menggunakan fenilpropanolamin. Jadi kalimat ini nanti bisa bervariasi tergantung obatnya apa ya, komponen zat aktifnya itu apa. Terus ke bawah lagi. Gejala mual, muntah, sakit perut itu danger. Apakah dipandang sebagai contoh gejala yang membahayakan? Gimana? Misalnya dia mengeluh pusing. Misalnya dia mengeluh minor illness-nya adalah pusing. Gejala danger symptomnya kira-kira apa? Yang terkait dengan pusing.
Kalau pusingnya, oh saya merasa pusing kayak kepala itu berputar. Anda bisa bertanya ke diri, apakah waktu pusing itu serasa tubuhnya itu ingin jatuh? Nah, itu danger symptom. Karena begitu jatuh itu lebih berbahaya dibanding dengan yang hanya pusingnya saja. Ya, dia pusingnya itu mengeluh sebagai minor illness, tapi itu bisa dipertanyakan dengan AS method ini, apakah waktu pusing itu membuat bapak atau ibu rasanya ingin jatuh badannya. Nah kalau dia merasa iya pusing rasanya ingin jatuh, ya itu sesuatu hal yang lain, itu ada danger symptom yang lain. Maksud saya begitu. Sehingga mual muntah atau sakit perut itu apa koneksinya sebagai danger symptom? Itu untuk kelompok ini silakan bisa menjawab nggak? Mengapa memberikan contohnya mual muntah atau sakit perut? Alasannya apa? Yuk. Kelompok ini bisa jawab. Kenapa yang ditulis danger symptomnya mual muntah atau sakit perut? Kalau dari cerita saya tadi kan Saya izin menjawab, Pak. Silakan Mbak Maria. Siapa yang jawab ya? Yang mau jawab siapa? Mute, masih mute. Masih mute Mbak Maria. Itu Pak, mungkin saya Pak, Maria Pak. Iya, oke silakan. Dengar Pak. Dengar. Itu Pak, kemarin itu saya bacanya di Google itu ada yang orang yang sakit flu demam itu ada yang disertai sama mual muntah Pak. Oh, lah itu danger symptomnya danger terhadap apa? Kalau tadi contoh saya dia pusing, apakah badan serasa mau jatuh? Jadi waktu dia mengaku pusing, kan kita membayangkan pusing itu kepalanya berputar-putar, rasanya berputar-putar. Apakah dia mau merasa jatuh? Itu kan korelasinya sama pusingnya sebagai danger symptomnya. Nah kalau ini mual muntahnya apa? Itu gejala lain, other symptom atau danger symptom? Ayo. Kalau mual muntah sebagai other symptom, gejala lain, mungkin saya setuju. Tapi kalau sebagai danger symptom, kaitannya dengan apa? Dengan simptom yang mana kok menjadi danger? Nah, gak usah dijawab sekarang kalau nggak bisa. Jadi artinya danger symptom itu dikaitkan dengan simptom yang sudah dia alami dan bisa menjadi berbahaya kalau dari gejala yang dialami tersebut lalu timbul sesuatu yang membahayakan. Dia pusing terus merasa badannya ingin jatuh, berarti ini ada danger symptom yang lain. Ya, ada kemungkinan pusingnya itu bisa menyebabkan resiko jatuh gitu. Gitu ya kelompok ini ya. Oke, saya rasa cukup deh. Tinggal terakhir Scholar Mac yuk. Waktunya biar Izin share screen ya Pak. ya. Jadi yang pertama itu adalah quickly dan accurately, yaitu menilai pasien dengan Scholar Mac. Yang pertama itu S itu symptoms, yaitu gejala utama yang pasien rasakan. Kemudian karakteristik, yaitu apakah gejala tersebut dirasakan terus-menerus atau terkadang hilang. Lalu history, itu sebelumnya pasien pernah merasakan gejala yang sama atau tidak. Apakah pasien telah melakukan penanganan untuk mengatasi atau mengurangi gejala tersebut, dan apakah usaha tersebut berhasil ditangani atau tidak. Lalu onset, yaitu sejak kapan gejala terasa atau terjadi. Kemudian location, yaitu letak munculnya gejala, seperti bersin, berarti pada hidung, lalu tenggorokan gatal. Kemudian aggravating, yaitu apakah ada faktor yang dapat memperburuk gejala tersebut yang terkait dengan alergi pasien seperti debu. Lalu remitting, yaitu apakah ada hal yang dapat meringankan gejala. Kemudian MAC, yaitu M medication,
yaitu tanyakan obat yang sedang digunakan, mungkin sedang mengkonsumsi obat resep, tanpa resep atau herbal. Lalu alergi, yaitu pasien memiliki riwayat alergi terhadap satu obat atau tidak. Kemudian coexisting conditions, yaitu seperti apa kondisi medis yang sedang dialami pasien, seperti apakah pasien mengidap penyakit diabetes atau hipertensi atau yang lainnya. Kemudian establish that the patient is appropriate self-care candidate, yaitu apoteker berdasarkan yang ditanyakan sebelumnya itu memutuskan dengan sebuah medikasi dengan kondisi yang tidak parah dan obat berkhasiat untuk menyembuhkan. Lalu suggest appropriate, yaitu strategi apoteker ke depannya, baik terkait terapi farmakologi atau non-farmakologi. Kemudian talk with the patient, yaitu apoteker memberi edukasi terkait efek farmakologi, cara penggunaan obat, mengawasi kepatuhan penggunaan obat, efek samping yang akan ditimbulkan, dan cara menanggapi efek tersebut. Kemudian untuk simptoms itu dijelaskan pada pasien yang mengalami gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, kemudian kepala juga terasa sakit. Lalu karakteristik, itu apakah gejala dirasakan terus-menerus atau menghilang, dijelaskan saat apoteker bertanya, jadi sebelumnya apakah obat pernah mengalami gejala yang sama atau tidak. Jika pernah, pengobatan apa yang dialami. Lalu untuk onset, dijelaskan kepada apoteker yang bertanya kira-kira kapan pertama kali gejala mulai dirasakan. Lalu location, dijelaskan pada saat apoteker lalu aggravating dijelaskan pada saat apoteker bertanya apakah ada faktor yang memperparah gejala yang dialami. Lalu location dijelaskan saat apoteker bertanya apakah ada hal yang remitting dijelaskan pada saat apoteker bertanya apakah ada hal yang dapat meringankan gejala tersebut. Selanjutnya untuk MAC itu bertanya mengenai obat yang digunakan, dijelaskan saat apoteker bertanya apakah pasien mengkonsumsi obat dengan resep dokter atau vitamin dan obat herbal. Lalu untuk alergi dijelaskan pada saat apoteker bertanya riwayat alergi seperti alergi makanan atau alergi obat tertentu pada pasien. Lalu coexisting conditions dijelaskan saat apoteker bertanya apakah pasien memiliki riwayat penyakit seperti diabetes atau hipertensi. Kemudian establish that the patient is appropriate self-care candidate, itu apoteker menyarankan pasien untuk mengkonsumsi obat tekbogen. Agak ke atas lagi. Kemudian dijelaskan juga di sini kandungan dari tekbogen, lalu efek samping obat seperti mengantuk, gangguan pencernaan, mulut kering, dan lain-lain. Dan diberi saran mengenai efek samping tersebut, yaitu jangan mengendari kendaraan saat mengonsumsi obat tekbogen. Lalu juga diberikan saran lagi jika efek samping yang dirasakan mengganggu, dapat berkonsultasi dan mengunjungi dokter. Lalu untuk menghindari faktor gejala, disarankan pasien untuk menggunakan masker di daerah berdebu, dan saat menggunakan AC disarankan untuk tidak menggunakan AC dalam jangka waktu panjang dan rutin membersihkan AC. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Ke atas lagi aja.
Tas, oke ya. Jadi saya tidak akan bahas skenario ya, karena kurang lebih skenario sudah sama. Tapi yang quest Scholar Mac ini salah satunya adalah karakteristik dari gejala tersebut ya. Ini sesuatu yang harus Anda ketahui karena ada misalnya batuk produktif, batuk kering ya, terus kemudian nyeri menusuk atau nyeri yang tumpul ya, itu adalah suatu karakteristik dari gejala yang mungkin dialami oleh pasien. Lalu ada location ya, nyerinya di mana, ada di di dekat di belakang leher, misalnya ada di kepala bagian kanan atau bagian kiri. Itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi lebih clear kalau kita gali melalui quest Scholar Mac ini. Lalu ada dua yang menarik, yaitu aggravating dan remitting. Kalau aggravating mungkin yang di Asthmated itu sudah ada di danger symptom ya, tapi remitting ini adalah sesuatu yang meringankan gejala tersebut. Itu apa? Ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk yang menjadi tambahan dari WWHM dan Asthmated. Lalu satu lagi adalah alergi. Alergi di sini adalah pertanyaan supaya kita ini menjadi aware apakah seorang pasien punya resiko mendapatkan alergi dari kandungan aktif dari suatu obat. Contoh obat flu ini, apakah alergi itu cocok ditanyakan atau tidak. Beberapa orang akhir-akhir ini saya melihat di berbagai informasi banyak yang alergi paracetamol, walaupun tidak banyak sekali, tapi ada yang alergi paracetamol, sehingga dia kalau demam atau sakit kepala itu dia malah menghindari obat sakit kepala yang mengandung paracetamol ya. Jadi dia mencari analgesik yang lain, itu seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita ketahui supaya kita aware terhadap kondisi ini. Itu seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok Scholar Mac ya, sudah bisa stop share. Oke, kelas ini dibagi berapa kelompok ya Mbak Titin? Kalau kemarin 6. Oh, 6 ya, saya tak buatin breakoutnya 6 ya. Bentar. Oke. Baik teman-teman, habis ini kita akan bekerja di breakout. Saya berikan soalnya ada di LMS ya, tapi saya terangkan lebih dulu. Ya, soalnya ada di LMS, jadi Anda bisa mengambil sini. Judulnya latihan swamedikasi pertemuan kedua. Ya. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Nah, Pak. sudah ya. Ini jadi Anda bisa lihat di LMS. Tapi pahami dulu informasi singkat yang saya berikan ya. Soal 2 ini sebetulnya soal untuk belajar overall dari membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan mnemonic practice dari WWHM atau Asthmated atau Scholar Mac itu lalu tambah terakhir adalah bagaimana Anda memilihkan obat, lalu kemudian memberikan informasi terkait penggunaan obat itu. Jadi memahaminya begitu dulu, itu seperti itu. Nah, latihan swamedikasi 1 ini begini. Seorang pasien datang ke apotek dan menunjukkan gangguan kulit yang dialami ya. Ini bisa Anda bayangkan sebagai seorang pasien datang misalnya umur 20 atau 30 menunjukkan tangannya. Atau ada orang datang, seorang ibu menunjukkan foto dari pasien yang mengalami keluhan gangguan kulit seperti ini. Jadi Anda bisa bayangkan dua kemungkinan. Jadi silakan Anda bayangkan skenarionya mau seperti apa. Pertanyaannya adalah apa yang akan Anda tanyakan pada pasien tersebut ya. Apa yang akan Anda tanyakan pada pasien tersebut? Apakah pasien tersebut akan mendapatkan swamedikasi atau dirujuk ke dokter? Jadi tugas Anda di swamedikasi ini adalah kalau ada orang yang menunjukkan foto tangannya itu gangguan kulit seperti ini, atau ada orang yang datang menunjukkan foto dari yang sakit seperti ini, kira-kira informasi apa saja yang akan Anda tanyakan? Anda ingat kuliah minggu lalu yang latihan swamedikasi 2 yang saya menuliskan nama usia, durasi, histori penyakit ya. Ditambah apa? Mengapa bertanya itu ya. Anda ingat kembali kuliah minggu yang lalu untuk latihan yang kedua. Nah, ini Anda nanti bisa menulis saya bertanya tentang usia pasien. Nah, di sebelahnya di kolom sebelah ditulis alasannya mengapa saya bertanya tentang usia pasien.
Saya bertanya tentang lokasi gejala, mengapa Anda bertanya soal lokasi gejala dan sebagainya. Itu jadi Anda menuliskan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang Anda tanyakan pada pasien ini, berikut alasannya. Ya, berikut alasannya. Nah, lalu apakah pasien tersebut akan mendapatkan swamedikasi atau dirujuk ke dokter? Nah, ini Anda bisa membuat 2 cabang sebetulnya. Kira-kira alasan apa yang membuat seseorang ini mendapatkan obat bebas? Atau kalau pasiennya menjawab hal yang lain tertentu yang menyebabkan dia memiliki alarm gejala, maka dirujuk ke dokter. Ya, jadi latihan ini untuk mengeksplor lagi 3 mnemonik tersebut, entah WWHM, ASMethod ataupun ScholarMath. Anda tidak perlu secara khusus memakai, saya akan pakai WWHM, saya akan pakai ASMethod atau saya akan pakai ScholarMath. Jangan. Kita namanya berlatih, coba mix aja. Yang dari WWHM apa yang akan diuji cobakan. Terus kemudian yang ASMethod apa, yang ScholarMath apa. Disesuaikan saja dengan kebutuhan, kira-kira pertanyaannya itu apa. Ini hal yang penting supaya Anda bisa berlatih dengan menggunakan 3 mnemonik ini, ya. 3 mnemonik ini untuk berlatih mana yang kira-kira pas, karena setiap mnemonik pasti punya kekuatan dan sekaligus kelemahan juga. Jadi saya minta untuk mix dari 3 itu, ya. Jadi jangan terpatok pada salah satu metode. Yang kedua, latihan swamedikasi yang kedua, Surya datang ke apotek untuk minta obat untuk membantunya tidur. Dia baru pulang dari Inggris dan dia tidak bisa tidur karena dia merasa tidak lelah. Ketika dia akhirnya tertidur, dia tidur gelisah dan sulit untuk bangun di pagi hari. Dia tidak pernah menderita susah tidur sebelumnya, dia baik-baik saja, tidak minum obat apapun, dan tidak memiliki masalah atau kesulitan lain. Ya. Berdasarkan informasi di atas, obat apa yang Anda berikan kepada Surya, apa yang menjadi alasan pembelian obat tersebut, informasi apa yang Anda sampaikan pada pasien. Jadi, soal ini mengasumsikan Anda sudah bertanya macam-macam dan akhirnya Anda menyimpulkan Anda memberikan obat bebas. Nah, lalu obat bebasnya itu apa, alasannya apa, lalu informasi obat apa yang disampaikan kepada pasien tersebut. Oke, ini penjelasan saya terkait dengan 2 soal ini. Apakah ada pertanyaan dulu? Silahkan. Apakah ada pertanyaan sebelum Anda sebelum Anda masuk ke breakout room? Nggak ada? Kalau tidak ada, silahkan masuk ke breakout room. Kita akan masuk lagi ke main room jam 12 lebih 20 ya. 12 lebih 20. Ya, sekitar setengah jam aja diskusinya. 12 lebih 20. Baik, Pak. Oke, silakan masuk ke kelompok masing-masing. Saya buatin 6 ini dan baik, terima kasih. Selamat datang kembali teman-teman ke main room ya. Jadi tadi kita awal sudah diskusi tentang mnemonik ya, WWHM, ASMethod dan ScholarMath. Lalu Anda diminta untuk berdiskusi secara mandiri dalam grup untuk mengatasi obat gangguan kulit, dan satunya untuk insomnia. Untuk gangguan kulit kita akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan pada mnemonik berikut alasannya. Kalau yang obat gangguan insomnia fokus pada pilihan obat dan alasan serta informasi yang disampaikan. Nah, kita sekarang akan progres dulu selama 40 menit tadi apa yang sudah dihasilkan. Jadi tidak harus tuntas, karena tuntasnya nanti Anda selesaikan setelah libur Idul Fitri, baru nanti Anda kumpulkan di LMS sesuai nanti kalau yang sudah saya buat begitu ya tempatnya ya. Di saat ini apapun progresnya silahkan disampaikan, tapi satu kelompok saja yang menyampaikan untuk yang latihan 1, yang kulit, yang satu kelompok lagi untuk yang insomnia. Yuk silahkan yuk.
Yang sudah siap silahkan, nggak usah tunggu-tungguan. Kalau belum ada yang siap, Mbak Titin saya minta untuk menunjuk kelompok yang siap gitu. Terima kasih. Ayo Mbak Titin silahkan ditunjuk kalau belum ada yang berinisiatif untuk menyampaikan progresnya. Baik, dari kelompoknya Mbak Dinda dulu, Pak. Kelompoknya Mbak Dinda silahkan. Boleh sekalian share screen, Oh Pak? ya, harus share screen, silahkan. Berta tolong, Ber. Oke. Ya. Yo silahkan, sudah nampak. Baik, yang pertama itu kita tanya dulu siapa yang sakit. Sebenarnya untuk memastikan aja anaknya yang dibawa ke apotek itu, anaknya yang dibawa ke apotek atau yang cuma di foto doang. Terus habis itu yang kedua, menanyakan usia pasiennya. Terus gejala yang dialami, lalu sudah berapa lama pasien tersebut mengalami gejala tersebut. Lalu menanyakan letak ruang merahnya itu hanya di tangan saja atau seluruh badan. Selanjutnya, gejala tersebut sudah pernah dialami sebelumnya. Apakah sudah ada penanganan dari gejala tersebut? Apabila sudah ditangani, apakah gejalanya sudah membaik? Lalu, apakah ada faktor lain yang memperburuk gejala, misalnya seperti kondisi lingkungan, kondisi konsumsi makanan dan minuman? Terus, apakah ada faktor yang dapat membuat gejala menjadi lebih baik? Lalu, apakah sebelumnya pasien sudah mengonsumsi obat? Lalu, apakah pasien memiliki riwayat alergi seperti alergi obat, alergi susu seperti susu sapi, atau alergi dingin? Lalu, apakah pasien mempunyai penyakit turunan gangguan kulit? Selanjutnya, pasien akan mendapatkan swamedikasi atau dirujuk ke dokter. Kalau menurut kelompok kami, Pak, itu bisa saja mendapatkan swamedikasi dulu dari apotekernya. Jadi, apoteker memutuskan pasien untuk menjalani swamedikasi dengan pemberian obat seperti Physiogel, Noroid lotion atau Noroid cream, atau menggunakan Mustela yang memiliki skin barrier. Nah, apabila pasien masih bayi dan masih mengonsumsi ASI, perlu juga sebenarnya menanyakan apakah ibunya itu mengonsumsi protein. Jika mengonsumsi protein yang di luar batas, itu dapat memantau protein yang dikonsumsi oleh ibunya. Jika sudah lepas ASI dan minum susu formula, maka perlu dilakukan pemantauan susu formulanya. Tapi apabila gejalanya pada pasien tidak kunjung membaik, maka pasien dapat dirujuk ke rumah sakit. Progresnya baru sampai itu aja, Pak Yusuf, kelompok 5. Bagus. Ya, sudah, menurut saya sudah cukup bagus ya. Dari semua yang sudah ditulis itu, ada beberapa inti yang ingin saya sampaikan ya, tetap ditampilkan ya. Jadi yang pertama yang harus ditanyakan adalah usia. Tapi mengapa usia? Ini yang penting. Karena gangguan kulit seperti ini itu antara kadang yang diderita anak-anak ataupun dewasa ataupun orang tua itu lokasinya bisa berbeda. Jadi usia menjadi penting. Jadi kalau misalnya ini yang sakit usia 50 tahun ke atas, nah ini adalah sesuatu yang gangguan kulitnya kemungkinannya kalau seperti ini lokasinya di mana saja. Itu adalah hal yang penting yang harus diketahui. Lalu yang kedua, distribution of risk atau lokasi. Lokasi itu penting. Apakah lokasinya gangguan kulit itu hanya setempat? Apakah hanya seperti foto itu? Atau menyebar ke berbagai tempat yang lain? Ya betul, di tangan saja atau seluruh badan. Yaitu alasannya apa? Supaya kita menjadi tahu apakah obatnya hanya yang bersifat lokal di situ atau memang perlu tambahan obat yang sifatnya sistemik. Ya, kalau seluruh badan kalau mau diolesin semua ya boleh, tapi kan tidak efisien ya kan gitu. Tapi kalau dengan oral mungkin itu lebih baik, arahnya ke sana. Lalu termasuk kalau misalnya anak kecil itu dia kontak dengan siapa? Sebelum merah-merah itu dia kontak dengan siapa? Apakah dia bermain di kebun yang banyak bunganya atau banyak nyamuknya, atau dia bermain di tempat yang tidak terlalu bersih, atau bagaimana? Atau kalau dia orang dewasa, dia pekerjaannya apa? Nah, ini terkait dengan apa? Kontak dengan apa? Jangan-jangan merah-merahnya itu karena ulat kan bisa, kalau anak kecil ya ada ulat di situ, nanti bulu-bulunya ke situ, itu bisa alergi ya, berarti alergen. Terus kemudian
mungkin terkait dengan dewasa, dia kontak dengan siapa ya, misalnya menggunakan APD atau menggunakan alat yang tidak bersih dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang perlu kita lihat. Ini hanya kunci-kunci aja. Terus history itu benar sudah disampaikan. Jangan lupa ditanyakan apakah mengalami gangguan asma. Ya, karena ini penting ya. Karena asma di sini bisa memperburuk kondisi gangguan kulit ini, karena gangguan kulit ini bisa jadi adalah sebuah alergi. Ya, bisa jadi asma di sini eksplisit ya, eksplisit untuk disampaikan. Lalu aggravating factor, hal-hal yang memperburuk tadi sudah ya. Hal yang memperburuk, oh ya nomor 7 sudah. Oke, nah ini penting, hal yang memperburuk itu apa? Lalu obat yang pernah digunakan itu apa? Nah, itu adalah minimal requirement yang harus ditanyakan. Kalau Anda bertanya lebih lengkap dari itu bagus. Tapi tolong sambil kelompok ini atau kelompok yang lain juga lihat, itu tadi adalah pertanyaan minimal yang ada pada waktu komunikasi dengan pasien. Kalau Anda bertanya lebih dari itu, tolong direnungkan pertanyaan yang lain itu mubazir apa enggak gitu loh. Kalau memang mubazir ya enggak perlu, dihilangkan saja, karena untuk swamedikasi ini hanya butuh 2-3 menit. Kalau pertanyaannya berondongan banyak, itu nanti pasiennya pusing. Ya, ini yang harus diketahui. Jadi tadi kan hanya 4 atau 5 ya. 4 atau 5 yang memang menuju ke arah responding to symptom untuk pasien tersebut. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok ini ya. Sudah mengcover sekitar 80% ya. Jadi dari yang sudah di bold itu kan tadi yang beda hanya yang asma mungkin tidak tertulis secara eksplisit, tapi saya rasa ini diskusinya ada ya, asma sudah ada. Ini ada sesuatu yang bagus. Nanti tinggal direnungkan lagi aja. Jadi mungkin tidak perlu 12 pertanyaan ya, tapi diefisiensikan. Tapi yang penting adalah setelah Anda bertanya apakah pasien memiliki riwayat asma, alasannya apa. Ini yang penting yang saya inginkan di jawaban di soal latihan 1 ini. Jadi semua misalnya letak ruam merah di tangan atau seluruh badan, alasannya apa bertanya itu ya. Tadi seperti tadi sudah saya sebutkan contoh reasoningnya. Nah, yang kita butuhkan adalah contoh reasoningnya. Kalau kita bisa tahu reasoningnya apa, maka kita akan bertanya secara efisien. Itu yang dibutuhkan adalah itu. Nah, masalah pilihan obatnya apa, nanti misalnya ya, menurut Anda, ruam merahnya itu sistemik ya. Misalnya Anda menjawab, kalau ruam merahnya itu hanya setempat, mungkin memakai OTC boleh. Tapi kalau Anda bisa beri catatan, bila ruamnya itu mungkin satu badan dan mungkin ada gejala demamnya dan sebagainya, mungkin itu tidak perlu dengan menggunakan obat bebas. Jadi bisa dirujuk ke dokter. Jadi jawaban nomor 2 itu bisa diberi obat bebas kalau diberi kondisinya apa, dirujuk ke dokter bila, nah itu yang penting. Gitu ya, nanti jawabannya gitu ya. Ya. Itu jadi supaya jelas nanti. Jadi yang belajar di latihan 1 ini menjadi tahu pertanyaannya inti adalah itu, terus nanti apakah diobati dengan swamed atau dirujuk ke dokter, itu memakai reasoning tertentu, tergantung dari jawaban yang di atas sebetulnya itu. Oke, untuk hal ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Sudah cukup mengerti? Tadi yang presentasi sudah paham ya, yang merevisi di sini sudah paham ya? Ya. Sudah Pak, Terima kasih. Silakan untuk kelompok lain berbasis dari informasi yang saya sampaikan ini, silakan juga direvisi dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi minimal requirement-nya itu, Anda boleh bertanya lebih dari itu, boleh. Tapi sebagai pembatasnya adalah waktu untuk komunikasi hanya sekitar 2-3 menit. Itu dibayangkan seperti itu aja. Oke, nanti kalau sudah diberesi, nanti silakan upload di LMS 2 hari sebelum kuliah setelah lebaran, gitu ya. Oke, bisa di stop share. Silahkan untuk yang latihan kedua, progresnya siapa yang mau menyampaikan? Latihan 2. Kalau belum ada, Mbak Titin, silahkan ditunjuk kelompok yang mana. Kelompok saya aja, Pak. Oh ya, kelompokmu Dewi, bagus. Yuk.
izin share screen ya, Pak. Monggo, monggo. Progresnya dari yang soal kedua itu yang harus ditanyain itu obatnya dibeli untuk siapa ya. Di sini walaupun udah ada keterangannya Surya Tama sama mahasiswa 20 tahun, takutnya nanti yang itu bukan pasiennya gitu. Terus siapa nama sama umur, terus keluhannya sama sudah berapa lama dia ngalamin masalah tidur, terus penanganan yang udah dilakukan, misalnya kayak dia itu udah minum obat apa, terus abis itu riwayat penyakit apa, emang dari dulu ada insomnia atau gimana, terus riwayat alergi, mungkin alergi debu, makanan atau apa, terus aktivitas sehari-hari mungkin dari pasiennya ini kalau misalnya mahasiswa terus ternyata lembur-lemburan ngerjain tugas atau gimana, terus karena ini kan pakai obat oral, jadinya kita harus tanya kayak misal pasiennya ini kayak konsumsi alkohol atau enggak gitu, Pak. Oke. Itu kok Terus alergi debu segala ditanyain kenapa ya? Apa hubungannya sama insomnia ya? kadang tuh kalau misalnya lagi kena alergi itu juga bikin sulit tidur gitu loh, Pak. Itu kan dia kasusnya kan barusan pulang dari luar negeri, terus sulit tidur, nggak ada keterangan. Maksudnya pertanyaan apa hubungannya gitu loh kan, nggak ada keterangan dia kena debu. Oh ya, Pak. Nah, kecuali dia menggunakan obat lain ya atau apa. Oke, terus lanjut. Obat apa yang diberikan? Nah, kalau dari kelompok kami itu untuk OTC-nya atau yang biasa dijual di etalase itu nyaraninnya lelap. Untuk cara pakainya 1-2 kali sehari nanti sesudah makan. Terus untuk efek sampingnya ini ada pusing, perut kembung, terus mual, muntah. Gitu. Untuk kandungannya ini. Terus hal yang perlu diperhatikan karena ini kan obatnya untuk mengatasi gejala sulit tidur, jadinya nanti jangan mengemudi atau mengoperasikan mesin karena menyebabkan kantuk. Itu, Pak. Oke. Ya, oke. Baik, kita fokus ke lelap dulu ya. Jadi dari ini yang disarankan Anda itu lelap. Lelap itu kan obat tradisional ya. Betul? Betul. Nah, saya sarankan kalau teman-teman itu akan memberikan suatu medikasi, yang pertama pola pikirnya adalah sarankan dulu obat modernnya. Ya, sarankan dulu obat modernnya, baru obat tradisional. Jadi Anda boleh nyarankan dua-duanya malahan. Ini Pak obat modernnya ini, atau obat tradisional ini lelap misalnya. Kalau saya lebih suka pakai antangin good night gitu ya. Jadi saya malah memberi tugas ke kelompok ini, kelas ini adalah satu, apapun pertanyaan yang Anda sampaikan itu fokusnya adalah bahwa Anda bisa memilih produk ini karena produk ini adalah arahnya OTC. Jadi produk OTC yang dipilih sarankan satu obat modernnya dulu, lalu alasannya apa, lalu informasi obatnya apa. Yang alternatif berikutnya adalah obat tradisional. Ya, obat tradisional terkait dengan gangguan tidur itu banyak. Anda menyebut di sini merek lelap, oke, bagus ya. Tapi ada lagi misalnya antangin good night dan sebagainya. Nah, tolong itu yang sudah ada itu dibandingkan dulu. Jadi Anda mencoba membandingkan, misalnya Mbak Titin lelap, antangin good night atau apalagi gitu ya. Bandingkan 3 saja, bandingkan. Nah, itu kira-kira menurut Anda yang akan Anda sarankan mana? Itu supaya Anda menjadi lebih kuat dalam pemahaman produknya, itu seperti itu. Nah, saya sekarang akan nambahi berbagai pertanyaan yang memang harus ditanyakan pada insomnia. Tadi umur sudah ya 20 tahun ya, tidak ada masalah ya. Karena pasiennya jelas usia 20 tahun, jadi nggak usah dipikir usianya berapa. Seandainya usianya tua, insomnia itu sudah hal yang wajar. Jadi orang lansia tidak bisa tidur itu wajar, karena memang begitu. Itu secara fisiologis banyak orang tua yang selalu mengeluh jam tidurnya itu lebih pendek. Tapi mereka tetap segar bugar bangunnya karena memang secara fisiologis demikian.
Lalu simptomnya ya. Jadi insomnia itu kategorinya macam-macam, sulit tidur atau bangun terlalu pagi. Ya, atau sering terbangun di tengah malam. Itu ternyata membawa implikasi yang berbeda, teman-teman, ya. Jadi misalnya sulit untuk tidur, itu kemungkinan dia mengalami kecemasan. Tapi kalau dia bangun terlalu pagi, kemungkinan dia mengalami depresi. Ya. Nah, kalau pasien ini apa gitu kan? Mungkin karena perubahan zona waktu, tapi walaupun juga aneh, sudah 10 hari kok demikian. Jadi itu perlu dipikirkan juga, ngapain dia itu seperti itu. Apakah 10 hari itu dia mengalami gangguan tidur akibat dia mungkin mengalami gejala awal dari penyakit tertentu, ya bisa jadi. Itu hal yang bisa kita pikirkan ya, walaupun itu belum tentu benar, misalnya begitu. Atau bisa juga sering bangun di tengah malam. Itu juga sebagai tanda insomnia, sebetulnya adalah itu. Jadi kalau kesulit untuk tidur itu mungkin cemas, kalau bangun terlalu pagi itu mungkin depresi. Jadi Anda harus berpikir, orang ini termasuk kategori mana? Kalau si Surya ini, kalau Surya kan tidak termasuk itu dua-duanya ya. Jadi mungkin dia hanya terkait dengan jet lag biasa, atau dia tidak terbiasa, belum terbiasa dengan ritme kerja yang sekarang di Indonesia. Dulu kan dia di Inggris, jadi mungkin ritme kerjanya berbeda. Begitu. Itu tambahan informasi yang saya sampaikan. Terus tadi sudah simptom, sudah durasi oke, histori oke, kontribusi faktor. Misalnya apakah dia seorang peminum alkohol, kemudian apakah dia itu orang yang bekerjanya shift-shiftan, ya, shift pagi, shift siang, shift malam. Nah, itu adalah sesuatu yang berbeda dan bisa memicu insomnia juga. Oke, itu ya. Jadi untuk satu kelompok ini tadi minimal pertanyaan adalah itu, tapi kita fokus pada pemilihan produknya. Itu ya, pemilihan produknya adalah itu. Oke, Mbak Titin, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Gini Pak, dari kasus saya tadi tuh sebenarnya saya tuh mau nyimpulin lain Pak, karena apa? nyimpulin gejalanya. Jadi tuh gini, kan tadi itu ditulis bahwa dia itu kan juga gelisah kan Pak. Terus kenapa dia itu nggak disaranin buat kayak dirujuk ke dokter untuk SPKJ untuk bisa dapat obat yang lebih dosisnya mungkin lebih tinggi, kayak pakai Alpra gitu. Oh, gini dulu. Ini kan tadi keputusannya diberikan OTC. Saya tidak memberikan contoh kasus yang ke arah alarm gejala loh ini. Beda loh Mbak Titin. Yang pertanyaan tadi kan ngajari untuk memilih pertanyaan dan alasannya. Lalu tentukan mau swamed atau rujuk ke dokter. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua ini melatih kalian untuk kalau pilihan obatnya adalah OTC, itu apa? Jadi beda Mbak. Jadi masalah Anda mau kerujuk ke dokter itu mungkin nanti suatu saat akan ada latihan yang lain. Itu seperti, tapi ini kita latihannya ini adalah kalau pilihannya itu hasil akhirnya adalah OTC, OTC apa yang Anda pilih? Gitu ya Mbak. Ya, jadi skenario kita hari ini adalah ngajari kalimat-kalimat tanya dan alasannya, lalu keputusannya apakah rujuk atau OTC, itu yang pertama. Yang kedua, itu dari kasus itu keputusannya jelas pemilihan OTC, sehingga saya minta untuk memilih OTC, alasannya serta informasi obatnya. Gitu Mbak. Jadi desainnya begitu, sudah kita desain. Ikuti aja dulu, nanti ada saatnya latihan yang keberapa nanti Anda boleh kok punya alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 dan seterusnya. Gitu ya Mbak Titin? Oke, siap ya, Pak, terima ini kita latih step by step, gitu. Kita latih step by step. Jangan khawatir, nanti Anda boleh punya pendapat pribadi.
Ya, oke seperti itu. Jadi sementara ini kalau pendapatnya itu, wah saya kasih ke dokter aja biar dikasih alprazolam, ya itu bisa sebagai sebuah kemungkinan. Tapi itu nanti saja. Kita sekarang fokusnya ke OTC dulu. Pelajaran ini swamedikasi itu Mbak. Ya, kan betul kan? Ini pelajarannya kan swamedikasi. Jadi sebisa mungkin segala kemungkinan mengarah ke rujuk dokter, ya itu seminimal mungkin karena kita akan belajar masalah swamedikasi. Begitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini semua soal yang kita berikan akan kita buat untuk mengarahkan semua kemungkinan untuk mengatasi problem solving terkait penggunaan obat swamedikasi. Ikuti saja alurnya, nanti ada saatnya di mana teman-teman saya bebaskan untuk berpendapat. Ya, nanti kalau sudah saatnya di situ berarti saya menganggap latihan-latihan yang sudah saya berikan itu sudah cukup untuk membuat Anda mampu atau berani mengemukakan pendapat secara mandiri, tidak selalu harus diikat oleh sebuah jawaban. Jadi jawabannya juga macam-macam, alternatif 1, alternatif 2 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya, kita berlatih step by step ya. Step by step. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, baik, tidak ada saya rasa. Baik, terima kasih teman-teman kalau tidak ada ya. Jadi nanti saya akan siapkan tempat untuk upload hasil diskusi hari ini. Hasil diskusi hari ini tolong dibetulkan setiap kelompok dan nanti hasilnya diupload di LMS setiap kelompok 1. 2 hari sebelum kuliah mendatang. Jadi minggu depan kan libur, minggu depannya lagi kuliah, jadi 2 hari sebelum kuliah, jadi kira-kira tanggal 10 nanti bisa diupload di LMS. Mbak Titin saya tolong dikabari sekitar tanggal 8 atau 9 bila saya belum membuatkan ruang untuk upload. Begitu ya Mbak Titin ya? Siap Pak. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman untuk keaktifannya, untuk progres hasil diskusinya untuk kelas ini. Semoga di latihan-latihan mendatang Anda akan semakin banyak mendapatkan kasus yang akan memperkaya kemampuan Anda dalam melakukan layanan obat swamedikasi. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.